Ada apa di dunia kita yang gonjang-ganjing ini? Coba komen kalau misalnya kalian tahu lagi ada apa di dunia kita ini. Lagi ada apa guys? Coba kasih tahu aku. Kasih tahu gue. Jason, World War 3. Iya lagi kayaknya udah menjurus ke World War 3 kalau udah kayak begini keadaannya. Tinggal nunggu tanggal mainnya aja sih. Bukannya pesimis ya guys, cuman kayak seeing the current state of the world right now and like everything is so scary. Kayak anything could happen. Apalagi ini kayak two big powers, two political powerhouse yang lagi cekcok and everything, like it's so scary. Semoga kalian aman-aman aja ya wherever you guys are. Semoga kalian aman-aman aja gitu. Hai terus tuh kayak kasian ternyata tuh soal geopolitik tuh nggak cuman berpengaruh ke entah dagang atau apa ke orang-orang di sana, tapi ngaruh juga ke penerbangan, which is aviasi kan. Nah itu yang bakal nanti aku bahas hari ini gitu. Kita bakal bahas soal ini perang AS dan Israel tuh perang AS and Israel melawan Iran tuh kan masih memanas. Nah terus gimana nih nasib artis-artis kita yang lagi menjalani, ya lagi ada umroh juga di Mekah, ada juga yang lagi jalan-jalan ke Eropa gitu. Nasibnya kayak gimana mereka guys? Kan kayak apakah mereka aman atau mereka gimana itu kayak, cuman karena sekarang kita we live in like di dunia digital dan media sosial dan segala informasi itu cepet, jadi tuh kayak si artis-artisnya tuh gampang juga ngabarin gitu. Jadi kita kayak bisa tahu keadaan mereka in real time juga, so chill aja nggak sih? Sesi TikTok, hi girl, hey girl, hello girl. Jadi chill aja gitu. Oke, kayaknya ini udah mulai pada kepo nih warga-warga TikTok soal aku bakal ngomongin apa. Tapi sebelum aku masuk ke inti bahasannya, aku mau ngasih sedikit gambaran dari kondisi perang yang sedang terjadi, atau kayak kondisi geopolitik yang lagi ada di dunia inilah, yang wow sangat bikin pusing. Kayak kenapa sih di saat masa muda gue ini semua tuh udah mau selesai, udah mau hancur gitu loh. Kenapa ya guys ya? Maaf, Dustin dulu. Nah, jadi for your information, FYI, jadi tuh perang pasukan gabungan AS sama Israel itu ngelawan Iran officially pecah tuh pada tanggal 28 Februari kemarin. Jadi si AS dan Israel itu gabungan, mereka tuh kayak mengirim serangan udara ke Iran, ke 5 kota besar di Iran. Jadi salah satunya tuh ada Teheran, ada Isfahan, sama ada Tabriz gitu. Nah, kenapa kota-kota itu ditargetin? Karena kota-kota itu tuh punya fasilitas nuklir sama instalasi militer gitu. Jadi kayak si AS sama Israelnya itu tuh menargetkan, like their first target itu adalah to eliminate their military base gitu loh, dan juga nuclear base-nya gitu. Karena menurut mereka ini kayak meminimalisasi si ancamannya lah gitu. Gitu guys. Nah, ini kalian udah pada baca yang berita ini kan? Coba kalian sejauh mana kalian tahu soal isu ini? World War. That's so right, Sesi. Coba kalian udah sejauh mana kalian tahu soal perang AS sama Israel ini? Komen guys. Coba I wanna see what you guys know. Jadi itu kan ya, tadi aku bilang tuh si AS sama Israel tuh mereka join forces buat nyerang Iran yang disinyalir, bukan sinyalir sih, emang kayak they have like this nuclear base dan juga military base, dan biar di-eliminate si threat-nya itu menurut Israel dan juga AS gitu. Nah terus dari si penyerangan ini tiba-tiba ya pasti menelan korban jiwa dong. Jadi kayak udah banyak ribuan korban yang kena lah akibat ini. Nah salah satunya adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas pas di serangan Tehran gitu.
Itu ganteng kayak sampai ke pemimpin tertinggi Iran tuh kena juga sama si serangannya AS dan juga Israel. Makanya tuh Iran tuh nggak bisa tinggal diam karena ya pemimpin tertinggi kan udah dieliminasi sama gabungan Israel dan AS. Coba bayangin kalau misalnya pemimpin tertinggi kita kena eliminasi. Kita gimana nih sebagai warga? Kalian bakal gimana guys? Kalau misalnya pemimpin tertinggi kita tiba-tiba kena eliminasi, kan kayak scary dan juga shocking gitu. Nah terus pokoknya setelah AS dan Israel itu nyerang Iran udah pasti mereka balas dendam dong. Iran tuh ngeluncurin aksi balasan dengan mengirim ratusan rudal balistik lah sama drone ke wilayah Israel sama pangkalan militer AS di Bahrain dan juga Qatar. Jangan dulu kak, belum siap punya presiden baru. Soalnya kalau misalnya pemimpin tertinggi ke eliminasi yang naik tuh wapresnya ya. Nanya #genuine question maaf iklan Dustin. Iklan Dustin. Nah, eta. Ya itu that's as far as apa sih kok gue nggak bisa ngomong, as far as I'm concerned. Kalau misalnya pemimpin tertinggi dieliminasi atau misalnya apa, biasanya yang naik itu kan the second to his apa sih kepemimpinan gitu kan, which is kalau misalnya kita presidensial yang naik berarti wapresnya gitu. Nah menurut ibu Ade ini nggak mau karena belum siap punya pemimpin presiden baru gitu. Nggak apa-apa, we all have different opinions, so it's okay, period. Nah tadi yang aku bilang Iran tuh kan pasti udah pasti kan bakal ngirimin serangan balas dendam dong. Mereka tuh ngirimin ratusan rudal balistik sama drone ke Israel dan juga pangkalan militer AS di Bahrain sama Qatar. Udah saling serang secara lewat udara gitu lah, pakai rudal dan sebagainya gitu. Nah terus tadinya perangnya cuman di Iran dan Israel, Bahrain, Qatar, tiba-tiba tuh kayak apa sih, kayak menyebar ke wilayah-wilayah teluk lainnya yang di Timur Tengah gitu. Nah terus ada juga laporan kalau katanya drone-nya si Iran itu nggak sengaja meleset. Well, that's just my 2 cents, period. Nah kayak ada juga yang bilang kalau serangan drone-nya Iran itu juga sampai di wilayah Dubai. Tuh, presidensi Iran sudah meninggal. Bener banget saya sih, tadi kan aku udah bilang kalau si Ayatullah Ali Khamenei itu juga udah meninggal karena dia tuh jadi korban di salah satu serangan Israel AS gitulah. Menurut kakak perang ini akan berlangsung lama atau seperti apa? Well, seeing that dua military powerhouse melawan satu ini, jadi kayak I think lama, because pasti mereka berdua nggak akan double down dan akan minta maaf. So Indonesia bisa manfaatin impor minyak ke Asia? I don't know, probably so. Bisa aja sih guys. Anything is possible. But gue tidak akan ngomongin soal impor ekspor because that's not in my field. I'm so sorry, but kita akan lanjut lagi ya guys. Tadi serangan itu udah berdampak ke wilayah Teluk, udah kena Dubai, udah kena bukan Dubai sih, lebih ke Uni Emirat Arab, udah kena juga tuh lah pokoknya gitu. Nah terus Iran itu akhirnya nutup juga namanya Selat Hormuz. Selat Hormuz tuh jalur pelayaran energi paling strategis yang ada di dunia. Jadi tuh lokasinya kayak, let's say ini Iran, and then ini tuh kayak yang Saudi, ini UAE. Terus sini tuh kayak ada satu jalur kecil. Kalau Selat Sunda gimana kak? Aman aja mas Sunda. Kalau Selat Solo gimana? Selat Solo mah enak. Kalau lagi puasa guys, gak boleh ngomongin makanan. Nah terus tadi gue mau ngomongin apa sih, gue juga lupa. Oh ya, di Selat Hormuz tuh pokoknya kayak diantara Iran and then UAE. Jadi kayak ada satu cekungan gitu, selat kecil tuh Selat Hormuz dan dikuasain sama Iran. And that is like jalur paling strategis buat perdagangan energi gitu. Nah
Nah kalau jalur ditutup sama Iran, apakah Arab bakalan geram karena jalur ditutup? Probably so. Kenapa negara di ASEAN lebih proaktif Indo aja, negara lain sepertinya adem ayem aja. Sok coba yang presidennya udah bergabung di Board of Peace dan berhubungan langsung dengan AS dan Israel kan juga cuman Indonesia nggak sih guys yang terdaftar di Board of Peace, keanggotaannya Board of Peace, dan jelas-jelas kerja sama Israel AS kan setauku cuman Indonesia ya. Makanya Indonesia tuh kayak yang lebih aktif untuk kayak oh kita cuma coba menengahin lah, kita mencoba mengirim ini dan ini dan ini. Itu menurut gue gitu, period. Oke guys, jadi terus akibat dari ini tuh apa gitu loh. Nah karena tadi yang aku bilang kalau banyak serangan lewat udara, serangan rudal, serangan drone, ini tuh ngaruh ke dunia aviasi, which is dunia penerbangan. Sorry guys, banyak ngomong, aku lagi puasa, aku lagi batuk. Maaf kalau banyak iklan. Nah, terus pengaruhnya tuh ke dunia kantornya bagus ya, period tuh. Nah jadi itu ngaruh ke dunia aviasi guys. You guys know dunia aviasi kan? Malay, Thai, Filipina pun do kembali. ID card pun do kembali ya, because mereka menurut gue mereka tidak involved directly in US and Israel's business sih. Jadi makanya kayak mereka buat chill baik. Ternyata Indonesia gabung ke Board of Peace itu buat kerjasama atau biar Indonesia cari aman aja? Well, kalau kerjasama udah pasti biar dapat amannya nggak sih? So, I think both. Guys, gue lama-lama, tapi this is bahasan yang seru sih. Cuman kayak aku akan membahas sedikit yang lain juga. Kalau ini juga ngaruh ke dunia aviasi, ke dunia penerbangan, karena banyak maskapai yang takut untuk terbang ngelewatin wilayah Timur Tengah karena takut kena serangan gitu lah, serangan nyasar dan sebagainya. Nah jadi banyak airlines yang ngebatalin flight dari dan ke wilayah Timur Tengah gitu. Jadi kayak beberapa airlinesnya itu tuh ada maaf guys, ada Air France, ada Air India, ada Lufthansa, ada Turkish Airlines, ada Qatar Airways, sama ada Emirates gitu loh. Ada juga kayak Etihad juga. Nah terus, kenapa flight kayak Qatar, Emirates, sama Etihad itu ngebatalin penerbangannya? Karena mereka itu kan yang emang kemungkinan besar akan transit entah di Doha, Dubai, atau Abu Dhabi gitu loh. Jadi gitu guys, kenapa sih yang mainly sih lebih Qatar, Emirates, sama Etihad itu kenapa mereka ngebatalin flightnya? Karena mereka kemungkinan besar akan transit di Abu Dhabi, Doha, dan juga Qatar gitu. Etihad sama Qatar bakal nutup bandaranya dong. So far sih kalau tutup bandara sih setahu aku belum ya, cuman ya mereka membatasi flight yang menuju Timur Tengah aja. Mungkin kayak flight dari Indonesia ke Jepang itu mungkin masih lanjut gitu guys. Jadi ada juga berita dari Metro kalau kayak flight yang dari Bali misalnya mau ke Eropa tapi harus transit dulu di 3 kota transit itu harus di cancel flightnya atau bahkan ya reschedule atau worst case itu di cancel karena ya masalah perang ini, karena maskapai juga nggak mau ngambil resiko lah, kayak nanti mereka ngebawa ratusan orang nanti kena strike and whatever, terus kayak gitu guys. Dulu bilang antek AC, sekarang gabung Donald Bebek. That's politics for you guys. Gak ada yang selamanya jadi kawan, gak ada yang selamanya jadi musuh. That's all I can say. Period. Nah terus dampaknya nih ternyata tuh dampaknya tuh ada juga ke artis-artis Indonesia yang mereka entah maksudnya sih mau pulang ya ke Indonesia tapi nggak bisa karena maskapai yang mereka tumpangin itu nge-cancel flightnya. Guys, I'm so sorry, my neck is freaking killing me guys.
Jadi dampaknya tuh ke artis. Jadi tuh ada dampaknya ke artis yang mau pulang ke Indonesia, entah mereka dari Mekah atau mereka aja dari Eropa tapi harus transit. Tuh jadi mereka kena dampaknya gitu. Jadi kayak ada beberapa artis. Kalian coba, kalian tau gak sih ada artis yang stuck siapa ya coba guys? Makanya guys belajar dari kasus Pria Solo. Ya si Pria Solo itu lagi guys. Kalian tahu nggak siapa artis yang lagi stuck di luar negeri atau yang kayak sempet stuck tapi udah balik? Udah tahu nggak? Nggak tahu kak? Ya ini si kakak LJ. Apa ini kak? Ini kita lagi live kak. Kita lagi live. Jadi pokoknya tuh artisnya tuh ada nih. Ada 1, 2. Yang belum balik ada 2. Terus yang udah balik tuh ada Raisa sama Buba. Raisa sama Buba udah pulang. Dia tuh sempet pulang loh. Keranjang kuning nggak ada kak? Ada kak. Udah lewat kak. Harusnya 3 kemarin tuh keranjang kuning. Etalase 7 ya di check out. Cuman sekarang udah 4 jadi ya udah nggak ada flash sale lagi. Disuruh pulang sama majikannya WNI yang lagi di negara timur, dikasih keamanan gak di sana kak? Kayaknya kalau itu udah masalah KJRI deh guys. Nah dan juga wait guys, dan juga menarik kalau si menarik apaan sih? Pokoknya I'm so sorry guys. Pokoknya tadi komentar si J-Joy soal disuruh pulang atau dikasih keamanan tuh nyambung sama artis pertama yang bakal aku bahas. GWS kak. Thank you Sesi TikTok. I love you. Thank you guys yang sudah mendoakan aku. Nah tadi dikasih keamanan gak? Ini tuh nyambung ke ada Agnes Mo. Jadi Agnes Mo ini currently dia lagi stuck di Dubai karena dia nggak bisa pulang. Dia tuh karena ya tadi aku bilang Dubai kan jadi Dubai itu kan di Uni Emirat Arab kan, dan UAE itu lagi di tengah-tengah banget lah antara Iran dan juga Israel. Jadi untuk ada penerbangan tuh agak riskan gitu. Nah jadi sebelumnya Bandara Internasional Dubai itu emang sempat ikut kena dampak dari serangan balasan Iran yang ditujuin ke pangkalan militer Amerika gitu. Terus gimana kelanjutan Pildun? Apakah akan di cancel? Pildun kan bukannya di Amerika, Meksiko, dan di Kanada. Kayaknya beda bahasan deh guys. Nah terus tadi yang aku bilang karena Dubai ini lagi ada in the middle of like a war zone, jadi flight to and from Dubai itu kayak lagi di hold gitulah, entah di cancel atau di schedule dan sebagainya gitu. Ini FYI juga, si Agnes Mo itu kemarin habis ikut konser namanya Crazy Super Concert pas pertengahan Februari kemarin di Dubai Media City Amphitheater gitu. Nah karena Agnes Mo belum pulang udah kayak 2 mingguan gitu, orang-orang terdekat Agnes Mo mulai nanyain lah kayak kondisinya, lu di sana gimana, aman gak? Soalnya di media kan kayak digambarinnya serem banget gitu kan, kayak ada rudal dan sebagainya. Nah, terus lewat IG-nya si Agnes Mo tuh nge-reassure bahwa gue lagi chill santai aja lah guys, kayak di sini tuh nggak semenyeramkan yang digambarin media gitu. Si Agnes juga bilang kalau dia nekenin kalau please kalian jangan percaya semua yang kalian lihat di media, karena ya kalau misal di media narasinya bilang kalau aku terjebak karena aku lagi berlindung dan sebagainya, itu tuh nggak true katanya Agnes gitu. Nah terus kabar terakhirnya dia tuh masih di Dubai dan abis datang ke KJRI buat agenda bukber. Even though like she's Christian, dia bilang gue merasa gue aman dengan military dan juga leadershipnya Dubai gitu. Jadi kalau misalnya Jejoy nanya kayak dapat keamanan gak, kalau melihat dari si Agnes sih dia tuh kayak diamankan oleh KJRI ya gitu. Cuman aku kurang tahu kalau misalnya soal TKI atau TKW dan di sana apakah dapat keamanan juga. Cuman kita harus berdoa semoga mereka mendapat keamanan ya. Amin. Bad news is good news, yeah, because there is no good news in this day and age. There is no good news. Our world is crumbling down. So, well, I'm only here to like tell you guys about the news, jadi ya begitu. Nah ya tadi si Agnes, jadi intinya dia sekarang dari kabar terakhirnya dia masih stuck di Dubai, cuman dia bilang bahwa dia aman
Dia bilang bahwa dia aman dan juga dia di welcome sama KJRI di sana, diajak bukber. Soalnya momennya lagi Ramadan gitu kan. Walaupun dia Kristen dia tetap diajak untuk bukber. Gitu. Ya juga sih kalau WNI di sana kena ancaman pasti Indonesia nggak bakalan diem kan. Bener banget. Pasti kan ada dari pihak KJRI atau kedubesnya akan udah pasti punya data WNI siapa aja di sana dan pasti akan diamankan gitu. In this country and in this world is very crowded, kacau balau, period. In this country, in this day and age, everything is kacau balau. Di saat gue masih masa muda ingin ke dewasa, guys. Semuanya kacau balau. Well, okay, next artist itu ada Gading Martin. Sekarang si Gading alias bapaknya Gempi lagi stuck di Paris. Dia tuh kemarin setahu aku dia habis ada agenda padel di Barcelona, di Spanyol. Dan sekarang dia lagi stuck di Paris because kalau aku ngeliat dari postingannya dia, kayaknya tuh dia mau naik Qatar. Cuman Qatar tuh lagi, karena yang tadi aku bilang Qatar tuh udah pasti transit di Dubai, Doha atau Abu Dhabi. Qatar tuh nge-cancel flightnya gitu. Jadi si Gading katanya dia lagi nyari-nyari alternatif lain buat flightnya gitu. Udahlah gue tanam ubi sama banyakin lilin aja. Tanam ubi sama ngepet ya, banyakin lilin. Jangan lupa guys, sekarang tuh juga diimbau buat punya kayak safety bag, bukan safety bag, apa sih, kayak escape bag, gue lupa namanya apa, cuman kayak yang tas emergency bag. Kalau gue bilang sih emergency bag, jadi kayak ada satu tas yang kalau misalnya lagi ada kejadian apa-apa tuh kalian bisa langsung ambil tas itu dan udah berisi kayak peralatan-peralatan penting gitu. Terus dampaknya gimana di Indo kalau perang ini bakal berlangsung lama? Kalau menurut gue kalau misalnya Indo tidak terlalu ikut campur sih, Indo relatif aman aja ya. Karena kayak menurut gue Indonesia kayak relatif aman aja sih. Kalau secara geographically kita kayak chill menurut gue ya. Tapi ada juga yang bilang kalau Indonesia tuh salah satu negara yang aman kalau misalnya World War III pecah gitu. Nah ya, nyambung lagi tadi ke Gading. Gading tuh lagi stuck di Paris. Lagi stuck di Paris karena dia tadinya mau naik Qatar, cuman Qatarnya tuh lagi nge-cancel all flight gitulah. Jadi dia sekarang lagi nyari rute alternatif dengan maskapai lain lewat kota lain gitulah. Dia mencari direct flight gitu. Cuman dia reassure para followersnya kalau gue lagi chill aja guys, nggak apa-apa di sini. Gue bahkan sini juga bisa makan makanan Indonesia juga gitu. Terus dia juga kayak ngedoain semoga orang-orang yang senasib sama gue bisa segera dapat jalan keluarnya dengan cepat lah gitu. Period. Oh, kalau cari alternatif pasti juga banyak ngeluarin biaya penerbangan dong ya. Iya udah pasti biaya penerbangan tuh udah bakalan jadi something yang lu harus siap ngeluarin uang lebih gitu loh. Buat gue kalau misalnya gue harus ngeluarin uang lebih tapi gue bisa dapat direct flight pulang ke Indonesia, akan gue ambil sih, jujur. Kalau misalnya please udah mau lebaran yang damai-damai aja. Iya ya, kayak why can't world leaders fight over text gitu loh. Kayak kenapa kalian harus nyerang pakai rudal guys? Kalau misalnya kalian berantem lewat teks aja guys. Kayak kita kalau berantem lewat teks gitu. Guys, I'm so sorry kalau misalnya my voice sound like a strained horse because my neck is killing me right now. Oke, tadi kita udah bahas soal artis yang lagi stuck di sana kan. Semoga kita doain semoga Agnes dan juga Gading segera dapat like penerbangan kembali ke sini, jadi mereka aman sentosa tuh. Nah terus aku juga mau ngomongin artis yang sempet stuck di sana, cuman dia udah pulang. Pakai petasan aja berantemnya, pakai sarung aja nggak sih, kita main selepet-selepetan habis terawih jam 8 kumpul kita selepet. Tapi curang, AS Israel kan berdua, si Iran cuma sendiri.
Apakah benar Indonesia kena dampaknya dari perang rudal itu, kayak ikan-ikan yang kena radioaktif? I don't think ikan-ikan yang kena, aku tahu what you're talking about, cuman ikan-ikan yang kena radioaktif tuh kayaknya bukan dampak perang rudal deh. Itu tuh emang kayak yang ku baca ya, ini correct me if I'm wrong, cuman tuh ada kayak satu substance yang bocor dari salah satu pabrik dan bikin ikan-ikan di sana tuh jadi kayak ikan-ikan di sana tuh jadi kayak ya terkena radiasi gitu loh, dan jadinya berbahaya buat dikonsumsi kan, from what I know. So tadi ngomongin juga artis yang sempet stuck dan udah pulang tuh ada Meisya Siregar sama Baby Romeo. TNI Israel, TNI Amerika, nasgor goreng. Nah terus si Meisya Siregar sama Baby Romeo ini kemarin mereka umroh, dan harusnya mereka cerita kalau mereka pulang tanggal 2 Maret naik Emirates dan transit di Dubai. Cuman gara-gara perang ini flightnya di cancel lah. Terus mereka tuh udah yang kayak sempet udah kayak pasrah gitu nih, kita gimana pulangnya. Terus udah mereka kayak buka question box di IG-nya, terus dapet info lah dari netizen kalau why did my voice go like went like Mickey. Dapet info dari netizen kalau Garuda tuh lagi buka direct flight. Terus untungnya mereka reschedule dan dapat tiket direct tanggal 3 naik Garuda dari Jeddah langsung ke Soekarno-Hatta CGK gitu. Guys, my voice is gone. My voice is gonna be gone in like very very soon, so semoga nggak ini. Nah terus kabar terakhir si Meisya sama Baby, mereka sudah pulang, sudah sampai rumah, alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata Allah masih baik kepada mereka. Terus enggak guys, sumpah ini there's something in my lung. Maaf kalau agak TMI, cuma there's something in my lung. Cuman ya udah reschedule dan mereka udah sampai di rumah gitu. Kabar terakhir udah sampai selamat di rumah lah, kayak mereka harus kayak si Meisya tuh ngabarin kayak alhamdulillah guys, aku udah sampai di rumah, terima kasih doanya, terima kasih informasinya dan sebagainya gitu. Nah terus selain Meisya sama Baby ada juga Feby Rasanti, dia aktris kan, sama kayak si Meisya sama Baby juga. Dia kemarin habis umroh, cuman dia untungnya dia udah bisa balik. Dia sempat balik sebelum eskalasi perang Iran Israel AS tuh kayak melonjak gitu loh. Dia udah sempat balik. Selain itu ada juga sih itu tadi kan sempat dimention sama salah satu dari kalian, ada Raisa sama Buba Alfian guys. Kamu sekutu Iran membantu melakukan intervensi atau cuma ngancam? Coba menurut kamu gimana sok? Terus I'm not drinking any ice guys, this is puasa. Dan tadi Raisa dan Buba Alfian. Buba tuh btw di MUA, dia tuh punya brush guys, kalau misalnya kalian tahu, Eris X Buba Alfian, karena itu ada di wishlist aku guys. Nah terus pokoknya si Buba cerita kalau kayak pas banget sejam setelah mereka take off, tiba-tiba ada info kalau airport mereka yang dari Dubai itu kena sasaran rudal Iran. Mereka nih take off dari Dubai ya. Pas banget sejam setelah mereka take off itu airport kena serangan rudal, which is so sad. My voice is killing me guys. I'm not gonna have any voice in like 2 more minutes. Pemimpin Iran juga bilang US tidak menghargai umat muslim. Maaf guys, itu gimmick aja suara gue. Dan US tidak menghargai umat muslim. I don't think US appreciates anyone, if I'm being honest. I don't think US appreciates other countries yang gak align with their ideology and something. That's just my take. Karena perang ini terjadi di bulan Ramadan. Benar, mau terjadi di bulan Ramadan, mau terjadi di bulan Natal, mau terjadi di bulan Paskah, harusnya tuh perang tidak dijustifikasi. Boom. Itu. Nah, and then sekarang ada juga artis yang masih di Timur Tengah, cuman
Ini tuh bukan stuck, cuman tuh mereka ya lagi menjalani ibadah puasa aja gitu. Ibadah puasa bukan, ibadah umroh aja gitu. Ada Paula, ada Natasha Rizky, ada juga Yura Yunita. Nah terus kan ada Yura nih ngupdate kan, kayak dia tuh baru ada kayak netizen nanyain Yura, kayak Kak Yura gimana di sana sampai tanggal berapa, aku diinfo sama travel kalau di cancel gara-gara perang. Yura cerita dia tuh berangkat si Yura tuh berangkat naik Garuda direct Jakarta tuh Jeddah, dan dia bilang alhamdulillah on time, diberi kelancaran sama kemudahan dan juga keselamatan gitu. Dan si Yura juga berdoa kayak, guys semoga nanti pulangnya gue juga dapet tiket Garuda Airlines direct dari Jeddah ke Jakarta gitu. Period. Gimana guys menurut kalian? Kasian gak sih si artis-artis ini? Walaupun bahasannya kayak ya artis-artis semua ya, cuman ya you can't help but feel like sympathetic towards them karena masih ada yang belum bisa pulang even though ya. Nah gitulah guys. What do you think? What do you think? Guys come on, balas gue before my voice is gone. Balas gue guys. My voice is gonna be gone. Lucu Cik, giliran dikeroyok gak ada yang bantu. Dulu koar-koar anti US. Ini ngomongin siapa nih? Acetus. Ini ngomongin siapa nih Tacetus kalau boleh tahu? Cuman ya itu kita doain yang masih stuck di sana semoga bisa cepat pulang, and also please world leaders guys, can you like stop perang satu sama lain, cause like that's very L of you, that's so L. Kenapa berita buruk selalu menghiasi media massa? Because kenapa berita buruk selalu menghiasi media massa? Karena emang lagi banyak berita buruk guys, and kita nggak bisa cuman yang kayak ngeberitain all the fun and jolly things doang, because biar melek isu geopolitik juga sih, makanya kayak banyak media-media yang memberitakan soal bad stuff gitu. Emang beneran kan tentang info yang beredar kalau si Wowo mau jadi juru damai? Bener kok, dan emang udah ditolak sama Dubes Iran untuk Indonesia, bahwa ini correct me if I'm wrong, cuman aku baca kalau kan ya emang si Prabowo maju untuk kayak oke, gue siap menjadi penengah antara Iran, Israel, AS di Tehran gitu. Terus sama Dubes Iran untuk Indonesia ditolak proposalnya si Prabowo, kayak udah kita nggak perlu bantuan kamu untuk negosiasi dan sebagainya, intinya gitu. Guys, in a minute I'm gonna be leaving this live soon because my voice is good. Tapi seru ya guys bahasan kali ini karena kalian cukup aktif, jadi aku senang karena ada yang bisa banyak ngajak ngobrol. Love you guys. Ngucapin kagak mau mediasi. Ngucapin apa guys? Please konteks kalau misalnya nge-komen. Guys 13. Oh my god, it's already 13.40. So this is gonna be the end of my life. Giliran bantuan asing untuk Sumatera ditolak, giliran negara lain ikut campur. Gimana tuh, coba make it make sense. Okay, I'm gonna leave it there. Goodbye guys, terima kasih udah pada join. Nanti insya Allah minggu depan sama aku lagi, dan kita bakalan bahas ya isu-isu soal entertainment lagi. Kalau misalnya nih perang masih berlanjut, mungkin gue akan bahas tetap ini juga ya. Kok cepet kak? Cause it's already 30 minutes. Kapan lagi live-nya? Maybe next week. Kalau sama aku ya next week, tapi live TikTok tuh selalu tiap hari kok guys. Senin sampai Jumat. Bye bye guys. Bye bye. Thank you for watching. Goodbye.